Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di sejumlah mal di Jambi membawa pengaruh tersendiri. Dua di antara mal yang terdampak yakni Lipo Plaza Jambi dan juga Transmart Jambi. Terlebih dengan tutupnya sektor non-esensial yakni pukul 5 sore, lalu sektor esensial boleh dibuka hingga pukul 8 malam namun bersyarat. Syaratnya melakukan pelayanan take away atau kuliner tidak dikonsumsi di tempat. Pihak manajemen mal menyebut PPKM mempengaruhi jumlah pengunjung di mal. Ada penurunan sekitar 15 hingga 20% pengunjung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Rara, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Rara. Ya, halo selamat siang rekan Firda. Rara bisa dijelaskan seperti apa dampak yang dirasakan pihak mal terkait adanya PPKM di Jambi sana, Rara? Ya, baik rekan Firda, terkait adanya instruksi Wali Kota nomor 14 tahun 2021 dan juga itu menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021, Wali Kota Jambi menerapkan PPKM di Kota Jambi itu semakin diperketat karena juga saat ini Kota Jambi berada pada level 4 COVID-19 dan hal tersebut mempengaruhi adanya operasional di mal-mal yang ada di Kota Jambi. Nah, untuk mal-mal yang ada di Kota Jambi ini yang seperti Anda sebutkan sebelumnya, yaitu sektor esensial itu dibuka hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Maksud saya pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan juga sektor non esensial itu dibuka hingga pukul 5 sore seperti itu. Nah, kalau untuk pada pukul 5 sore sektor non esensial itu benar-benar tidak boleh beroperasi lagi hingga keesokan harinya. Kemudian untuk sektor non sektor esensial dibuka hingga pukul 5. Kemudian jika F&B itu dibuka hingga pukul 8 namun dengan syarat melakukan delivery order atau take away seperti itu, Firda. Untuk terkait hal tersebut, seperti apa tanggapan dari pihak mal sendiri menyikapi kondisi itu, Rara? Kalau untuk pihak mal ada beragam penyikapan dari pihak mal ya, Firda. Dari informasi yang saya dapat, mereka menyikapi dengan melakukan delivery order seperti itu, sektor esensial melakukan delivery order karena untuk kondisi seperti ini delivery order ataupun pembelian secara daring itu yang sangat memungkinkan karena di sisi lain pelanggan juga masih atau customer masih yang mereka ingin gunakan untuk setiap harinya seperti itu, rekan Firda. Terkait pengunjung yang datang di mal ada di Jambi tersebut, batasi atau seperti apa? Ya, benar rekan Firda. Setiap harinya pengunjung yang datang ke mal-mal yang ada di Kota Jambi ini itu dibatasi hingga 25%. Nah, untuk dampaknya itu sangat signifikan untuk beberapa mal dan beberapa mal lainnya itu tidak terlalu terasa karena bagi mal-mal yang sudah menerapkan sebelumnya sistem pembatasan untuk pengunjung yang datang, mereka tidak terlalu kewalahan karena memang setiap harinya dibatasi begitu. Namun bagi mal-mal yang tidak membatasi jumlah pengunjung itu sangat berdampak sekali. Dari awalnya semisal ada 3.000 atau 4.000, bayangkan saja dikurangi hingga mencapai 25% saja dalam perharinya. Itu sangat terasa untuk pemasukan bagi mal-mal yang ada di Kota Jambi yang sebelumnya tidak menerapkan hal tersebut. Oke, Rara, bagaimana pihak mal sendiri mensosialisasikan terkait PPKM yang terkait pembatasan operasional mal yang kepada pelanggannya di sana? Beberapa mal yang saya konfirmasi sebelumnya, mereka untuk sosialisasi kurang lebih ada yang merasa keberatan dan ada yang merasa tidak terlalu keberatan dengan adanya penerapan PPKM ataupun pembatasan operasional di mal, karena mereka
yang sudah pernah melakukan sosialisasi secara masif terkait informasi-informasi dan juga promo melalui media sosial, mereka terus memanfaatkan itu dengan adanya penerapan PPKM ini melalui media sosial mereka. Nah, bagi mereka yang tidak terlalu masif, mereka sangat cukup kesulitan ya Firda untuk mensosialisasikan kepada pelanggan mereka, terutama ketika mereka baru memposting sebelumnya belum pernah melakukan posting informasi secara masif di media sosial. Tentunya para pelanggan tidak terlalu melirik bagaimana informasi yang ada di mall tersebut dari media sosial mereka. Begitu, Firda. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ahmad Afandi, Customer Service Head Transmart Jambi, dan juga Farhan Fadori, Marketing Communication Section Head Lipo Plaza Jambi, dan berikut liputannya untuk Anda. Kapasitas pengunjung yang datang ke mall, kita sudah mewajibkan 25%. Memang dari yang lalu-lalu pun juga kita 25% memang pengunjung kita, tidak mencapai 100 atau 75%. Gitu. Karena memang kita agak menghindari kerumunan gitu kan. Kemudian untuk kapasitas di tenan-tenan atau di restoran itu juga sudah 25%. Yaitu kita sudah minta kepada tenan-tenan untuk kursinya dikurangin. Kalau kemarin kan 50%, kalau yang sekarang ini 25%. Kenapa? Kalau traffic harian kita itu sekitar 3.000, kita kurangi 25%-nya. Kita kurangi sampai ke 25% saja yang boleh masuk. Sisanya kita tidak akan kasih izin masuk dulu nih. Tapi untuk situasi sekarang, karena juga mungkin ya karena semuanya juga diminta di rumah aja, memang kondisinya mall kita nggak terlalu rame. Untuk kondisinya untuk kapasitas 25% masih bisa terhandle. Nah, untuk kafe restoran yang ada di mall kita terapkan yang sama juga. Tenan-tenan kita udah kita surati juga, kita layangkan surat bahwa tenan F&B khususnya memang harus penerapan kapasitas di dalam kafenya dia atau restorannya itu 25%. Dalam Sebanyak 265 jiwa menjadi korban akibat bencana banjir di Desa Garot, Gwe Gajah, dan Gampong Lampasih, Engging, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, mengungsi pada Minggu 11 Juli. Mereka mengungsi di SD Garot dan Sekolah Gampong Lampasih, Engging, serta di tempat umum lainnya. Ketinggian air di jalan sempat mencapai 1 meter, namun ketinggian air kini sudah mulai surut dan hanya sekitar 30 hingga 40 cm saja. Korban banjir yang mengungsi diberikan bantuannya langsung oleh Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husaini Awahab atau yang akrab disapa Walid Husaini. Bantuan diserahkan di tengah badai dan juga hujan deras. Wakil Bupati Aceh Tengku Husaini Awahab didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil mengantarkan langsung bantuan kepada korban mengungsi bencana di banjir di Gampong Garot, Gwe Gajah, dan Gampong Pasih Engging, Kecamatan Darul Imarah. Wakil Bupati Aceh juga sempat terjebak banjir yang mengenangi jalan setinggi 1 meter. Akibatnya rombongan harus berputar arah menelusuri jalan menuju lokasi pengungsian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Suram Indonesia, ada Asnawi Lu yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Asnawi. Asnawi, halo, selamat siang. Asnawi bisa mendengar suara saya dari studio? Oke, Asnawi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi banjir di Aceh Besar saat ini? Baik, Brenda, hari ini kondisi banjir di Kabupaten Aceh Besar sudah mulai surut. Namun 265 pengungsi masih bertahan di posko pengungsian SD Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, hari ini juga kita lihat bahwa mereka telah menyediakan dapur umum untuk korban banjir yang mengungsi di daerah itu, Gerda. Oke, apakah saat ini korban juga pada masih mengungsi di daerah sana, Asnawi? Ya, hari ini korban masih mengungsi, karena air rata-rata di jalan akibat gunung Darul meluap ini antara 50 cm sampai 1 meter, sehingga mereka masih tetap di posko pengungsian. Terkait kondisi banjir saat ini seperti apa, Asnawi? Bisa dijelaskan ke kami? Ya, kondisi banjir hari ini ya kita lihat di sini masyarakat belum dari korban banjir ini belum ada yang pulang
karena air masih menggenangi pemukiman penduduk termasuk rumah-rumah mereka. Air masuk antara 50 cm hingga 80 cm, sehingga mereka perlu melakukan pembersihan terhadap banjir luapan dari Gunung Daro ini. Untuk kondisi para korban yang ada di pengungsian seperti apa? Bagaimana juga fasilitasnya yang ada di pengungsian sana, Asnawi? Ya, di posko pengungsian kita lihat juga di sana sudah disediakan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Daro Limara, tenda pengungsian dan dapur umum yang disiapkan oleh pihak Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar. Terkait banjir yang merendam daerah pemukiman warga, di sana apa penyebabnya, Asnawi? Ya, di sini kita dapat ketahui banjir yang kali ini terjadi bukanlah banjir yang pertama sekali ya, tapi adalah banjir yang sudah berulang kali terjadi akibat luapan Gunung Daro. Nah, ini disebabkan oleh rendahnya saluran parit dan perlu dilakukan normalisasi terhadap Gunung Daro tersebut. Dan masyarakat juga sebenarnya ini gedang harus direlokasi dari Gunung Daro tersebut karena rumah mereka dengan Gunung Daro tersebut cukup dekat antara 5 hingga 10 meter. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Zaini Awahab dan Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil, dan berikut liputannya untuk Anda. Insya Allah mungkin kalau di sini kita tidak memungkinkan kita dirikan dapur umum. Kita berharap para pengungsi ini mau pindah dulu. Kita pindah di tempat yang lebih tinggi, seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati. Kita akan pindah ke sekolah. Nanti di sekolah kita akan butuh ada dapur umum. Kita akan buat dapur umum. Kita akan hadirkan dapur umum dan insya Allah memang kita akan bantu menolongi makanan dengan menyediakan dapur umum. Di samping itu mungkin juga kita akan bantu nanti perlengkapan lainnya, perlengkapan tidur ataupun juga mungkin makan bayi, makan anak-anak dan sebagainya. Kita lihat lapangan, kita sedang mendata dulu pengungsi itu terdiri siapa, anak lansia, anak-anak juga mungkin wanita dan sebagainya. Terima kasih. Pertama, yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir, mana-mana ada. Nah, kebetulan ya ada di Kampung Garut ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang pertama cepat surut air ini sehingga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Hari ini begitu ada informasi pada Dinas Sosial, langsung kita membawa anak-anak dulu. Jadi insya Allah dia sudah menelpon ke provinsi, juga provinsi kadang-kadang kita membantu. Jadi untuk pada hari ini dan kita doakan ini terjadi apakah penyebabnya, apakah karena terlalu hujan deras hingga airnya meluap ataupun ada bangunan-bangunan lain yang sehingga terhambat mengalirnya air. Jadi mudah-mudahan yang membangun tolonglah jaga saudaranya, kita saling jaga kampung kita jangan terjadi musibah seperti ini. Apa yang harus diperbaiki tentu Pak Kecil yang ada di dalam ini yang lebih paham masalah ini. Kalau ada masalah bangunan kadang-kadang buat bangunan dulu baru ujungnya dibuat bangun apa namanya Suraidin. Ya ini Pak Kecil harus memantau supaya jangan terjadi begini. Apakah ini penyebabnya ada bangunan atau lain saya belum tahu pasti. Nanti akan kita panggil Pak Kecil bagaimana terjadi sehingga musibah begini. Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat yang sudah tertimpa musibah mohon kesabaran. Yang musibah teman-teman mohon sabar. Ini akan dihentikan di sekolah yang lebih tinggi, tempat yang lebih tinggi. Karena hari ini ada 51 kakak yang mengungsi, 251 jiwa yang sudah mengungsi. Ada yang mengungsi pada saudaranya, ada yang mengungsi pada satu tempat ini sekolah yang disiapkan untuk tempat pengungsian. Mudah-mudahan orang ini kita bantu. Namanya musibah, tetap kita harus bersabar. Insya Allah mungkin kalau di sini kita tidak memungkinkan kita dirikan dapur umum. Kita berharap para pengungsi ini mau pindah dulu. Kita pindah di tempat yang lebih tinggi, seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati. Kita akan pindah ke sekolah. Nanti di sekolah kita akan butuh ada dapur umum. Kita akan buat dapur umum. Kita akan hadirkan dapur umum dan insya Allah memang kita akan bantu
mendalangi makanan dengan menyediakan dapur umum. Di samping itu mungkin juga kita akan bantu nanti perlengkapan lainnya, apakah perlengkapan tidur ataupun juga mungkin makan bayi, makan anak-anak dan sebagainya. Kita lihat lapangan, kita sedang mendata dulu pengungsi itu terdiri siapa, apakah lansia, anak-anak juga mungkin wanita dan sebagainya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka jenjang PAUD, TK, SD, SMP di Kota Pangkal Pinang kembali ditunda. Ditundanya KBM tatap muka ini setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang mengetahui ada beberapa RT RW di Kota Pangkal Pinang yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dengan keputusan itu, saat ini proses pembelajaran pada awal tahun ajaran baru 2021-2022 masih dilakukan secara daring. Setidaknya hingga ada pengumuman lanjutan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Imbasnya banyak sekolah yang merasa kecewa dengan ditundanya KBM tatap muka yang rencananya dimulai pada hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Cebi Marlianto. Halo, selamat siang, Cebi. Selamat siang, Firda. Cebi, silakan laporan Anda soal ditundanya KBM tatap muka mulai dari PAUD hingga SMP di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Untuk saat ini, kegiatan belajar mengajar tatap muka atau KBM tatap muka di Kota Pangkal Pinang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Ditundanya KBM tatap muka ini dikarenakan ada beberapa RT atau RW di Kota Pangkal Pinang yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Rencananya KBM tatap muka ini akan dimulai hari ini tanggal Senin 12 Juli 2021. Namun karena ada kendala tersebut, KBM tatap muka terpaksa kembali ditunda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Oke, CP terkait penundaan KBM tatap muka ini, bagaimana persiapan sekolah dalam menunjang KBM tatap muka yang ditunda ini? Untuk persiapan sekolah sendiri, untuk sekolah yang sempat saya kunjungi tadi pagi, yaitu SD 5 dan SD 15 Kota Pangkal Pinang, kedua SD tersebut untuk persiapan sendiri sudah begitu siap gitu. Setidaknya sudah kesiapan dari sarana maupun prasarana sekolah sendiri sudah mencapai 70%, baik itu dari tempat cuci tangan, untuk penerapan protokol kesehatan, termasuk dalam ruangan kelas, dan juga sarana-sarana lainnya, begitu Firda. Terkait penundaan ini, bagaimana rencananya sebelum adanya penundaan ini, bagaimana pihak sekolah menyiapkan skenario yang dijalankan oleh pihak sekolah terkait menyambut KBM tatap muka yang tahun ajaran baru ini? Untuk skenario sendiri dari dua sekolah tersebut sama seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana skenario sendiri dalam satu kelas itu dilakukan kegiatan belajar mengajar sebanyak 25% per kelas dari jumlah total keseluruhan siswa dalam satu kelas tersebut. Kemudian dalam satu minggu setidaknya hanya 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir itu dalam kali pertemuan itu hanya maksimal 2 jam kegiatan pembelajaran. Begitu Firda. Oke. Baik, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Pangkal Pinang Mariani dan Kepala SD Negeri 15 Pangkal Pinang Sukawati, dan berikut liputannya untuk Anda. Sampai sekarang kami tidak bisa untuk tatap muka karena kami pertama takut dengan wabahnya, takut dengan dinasnya ya. Yang kedua memang surat dari dinas itu memang kami tidak diizinkan. Walaupun dengan rasa sedih, rasa berat, tapi kami terima apa adanya. Dan kami menunggu nanti apakah sudah ada lampu, setidak-tidaknya walaupun tidak lampu hijau ya lampu kuning dari dinas. Terus terang tadi sudah dari pagi tadi pengaduan orang tuanya, gimana Bu kalau dari ini ya, dari ini kami susah, anak kami tidak mau belajar, tidak ada rasa sekolah. Bagi rapor itu sudah tatap muka ya, walaupun tidak seluruh siswa kan 50%, tapi orang tua itu menyambut gembira ya. Materai semuanya hampir 99% itu setuju. Nyata ada edaran dari dinas itu kan tidak boleh ya. Jadi kami merasa bersedih, orang tua merasa bersedih ya. Tapi mungkin orang dinas itu kan tidak mau mengambil nanti ada kejadian yang tidak enak kan, karena ini kan penyebaran COVID-nya. Dinas kami nurut yang apa dari dinas. Kalau ini kan rencananya tadi kalau
jadi kita tatap muka. Ini kan rencananya kan hanya 25%. Pengenal lingkungan untuk kelas 1. Karena berdasarkan surat dari edaran Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, untuk tatap mukanya diundur. Nah, kami akan tetap melaksanakan nanti apabila sudah masuk, sudah ada edaran boleh tatap muka, tetap yang awal adalah pengenalan lingkungan selama 3 hari. Jadi 3 hari itu pengenalan lingkungan untuk kelas 1. Itu juga dilakukan secara 2 shift. Dengan memahami lingkungan sekolah, jadi siswa itu sudah merasa akrab dengan lingkungan sekolah, tempat dia belajar dan menuntut ilmu. Tempat duduk di siswa juga sudah diatur jaraknya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19 di Rumah Sakit Siloam Tangerang pada Minggu 11 Juli pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di RT 1 RW 4 Kampung Lemah Abang, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebelum dimakamkan akan ada serah terima jabatan di kediamannya. Semua prosesi pemakaman dilakukan sesuai prosedur protokol kesehatan. Agar tidak terjadi kerumunan, petugas penjaga melakukan pembatasan pelayat yang datang. Mereka yang masuk hanya boleh dari keluarga, rekan almarhum, dan juga aparat pemerintah. Nah, terkait update terbarunya bagaimana kondisi pemakaman jenazah Bupati Eka Supriya, sudah bergabung bersama saya wartawan Warta Kota Live, ada Muhammad Azam. Halo, selamat siang Azam. Selamat siang, Firda. Azam, bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya Bupati Eka Supriya maksud kami. Ya, sebelumnya turut berduka atas meninggalnya Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Tentunya warga masyarakat Bekasi, aparatur pemerintah Kabupaten Bekasi, dan semua unsur elemen di Kabupaten Bekasi merasa kehilangan dan berduka atas meninggalnya Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Dikabarkan Bupati Bekasi meninggal pada Minggu 11 Juli pukul 21.30 di Rumah Sakit Siloam Tangerang. Awalnya memang Bupati terkonfirmasi positif berdasarkan hasil PCR itu pada hari Kamis 1 Juli 2021. Awalnya Bupati Bekasi almarhum sempat dirawat di rumah secara isolasi mandiri. Akan tetapi karena kondisinya menurun, Bupati Eka langsung dirawat atau dibawa ke Rumah Sakit Siloam di Tangerang. Begitu, Firda. Oke, terkait pemakamannya sendiri seperti apa saat ini? Di mana lokasinya dan juga kapan tepatnya akan dimakamkan? Untuk pemakaman sendiri dilakukan di masih satu area di kediaman rumah Bupati Kabupaten Bekasi di Kampung Lemah Abang, Desa Waluyo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tadi sekitar pukul 11.30, jenazah dari almarhum Bupati Bekasi tiba dari Rumah Sakit Siloam di rumah duka. Untuk langsung prosesi pemakaman dilakukan secara protokol kesehatan. Hanya pihak keluarga yang boleh masuk dalam area pemakaman. Oke. Terkait tadi saya mendengar ada informasi adanya serah terima jabatan sebelum pemakaman dilakukan. Bagaimana informasinya? Informasinya dikarenakan Bupati Bekasi meninggal, tentunya sudah atau meninggalkan jabatannya. Prosesinya hanya dari pemberitahuan dari Kemendagri terkait siapa pengganti dari Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Pasalnya saat ini posisinya Bupati Bekasi tidak memiliki pasangan wakil Bupati Bekasi, dikarenakan awal itu sebelum ditinggalkan Bupati sebelumnya itu yang Neneng Hasanah Yassin akibat terjerat kasus korupsi. Hingga saat ini untuk posisi wakil Bupati belum ada yang mengisi atau belum ada jabatan yang mengisi wakil Bupati Bekasi tersebut. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, beliau itu adalah orang yang humble ya, kemudian perhatian dengan masyarakatnya. Di saat akhir, pada saat hari Jumat, kalau tidak salah itu, saya dan tim dengan beliau sudah
beliau sangat antusias sekali untuk menangani COVID, bahkan beberapa sektor yang harus dilakukan percepatan seperti masalah testing, tracing, dan treatment saat itu beliau sangat gencarkan. Dan setelah kami rapat bertiga, beliau langsung mengumpulkan kepala dinas ya, dan memberikan arahan pada kepala dinas untuk percepatan penanganan COVID itu dengan segera. Dan segala kekuatan dan sumber daya yang ada beliau kerahkan untuk percepatan penanganan COVID itu. Namun qadarullah, Allah memanggil beliau. Namun saya yakin dan kami berdoa semua segala amal ibadah beliau diterima sisi Allah SWT, segala dosa-dosanya diampuni. Dan kami semua berdoa agar beliau dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surga Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan ini kan rencananya kedatangan jenazah almarhum langsung dibawa ke Pemda kan. Untuk penanganan sudah ada. Ya, tetap protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita akan tetapkan dengan baik, dan kita akan sekat ya orang-orang yang tidak berkepentingan, untuk tidak hadir di acara ini. Cukup keluarganya aja ya. Kami minta keluarganya saja. Terkait prokesnya kan? Ya, itu prokesnya. Jadi yang datang saya harapkan hanya keluarga. Untuk orang-orang yang tidak berkepentingan, saya harap tidak usah hadir ya, karena kita harus paham saat ini PPKM darurat ya. Untuk personil yang dikerahkan? Ya, ada di depan beberapa kita sudah lakukan penyekatan di rumah kediaman dan di penerimaan di Pemda ya. Berapa dan yang dilibatkan jumlah? Sekitar 100 orang ya. Untuk pemakaman prokes atau bagaimana? Pemakaman di keluarganya ya, prokes saja. Serah terima acaranya dari Pemda baru ya, keluarga. Begitu. Dilakukan secara protokol kesehatan yang ketat ya. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Belanting River Tubing, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan menjadi destinasi baru di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini Belanting River Tubing menjadi pilihan wisata yang paling diminati dan aman untuk kategori keluarga. Berwisata yang sedikit memacu adrenalin ini dijamin nyaman karena wilayah ini merupakan satu-satunya kecamatan yang masuk zona hijau
di kabupaten berjuluk Bumi Sembimbing Sekundang. Lokasinya berjarak sekitar 70 km dari kota Batu Raja atau sekitar 2 jam perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan sripoku.com ada Leni Juwita. Halo, selamat siang Leni. Halo, selamat siang juga. Leni, bisa dijelaskan bagaimana cerita awal munculnya gagasan dibuatnya wisata ini? Baik, sudah. Di Kabupaten aku ada salah seorang kakak pemuda yang sangat energik dan kreatif. Kebetulan Mas Baru Putri namanya, ini juga merupakan salah seorang guru olahraga di SD tempat. Munculnya gagasan river tubing pelancong ini berawal dari keprihatinan Baru Putri melihat banyaknya pengangguran, pemuda-pemuda yang menganggur di desa setempat, kemudian melihat potensi alam yang sangat bagus di desa Kelumpang ini, merupakan memiliki jeram-jeram yang bagus, namun di dalam masyarakat masih biasa membuang sampah di sungai, kemudian BAB di sungai. Nah, beranjak dari keprihatinan itu, akhirnya dari Putri berinisiatif untuk membuat program ini, Belanting River Tubing ini. Begitu, Firda. Oke, untuk fasilitas di sana seperti apa, Leni, dan butuh merogoh kocek berapa rupiah untuk masuk ke wisata ini? Baik, Firda. Jadi di sini untuk masuk ke wisata ini memang masih termasuk murah. Itu per tripnya sekitar 50.000. Itu sudah mendapat fasilitas foto, video dengan kopi setelah menyelusuri sungai, begitu sudah. Apakah pihak pemerintah atau perusahaan yang mau memfasilitasi program Belanting River ini seperti apa informasinya? Saat ini karena river tubing ini merupakan satu-satunya olahraga aman. Jadi sudah banyak sekali peminatnya, sehingga sudah banyak pemerintah yang datang, pejabat-pejabat yang datang. Nah, untuk saat ini memang baru dari geothermal energi Luhut Balai itu yang memberikan menyusulkan dana PPRL-nya untuk memfasilitasi river tubing ini. Dan pemerintah tempat, khususnya Bupati Agam Tumring Ulu, Bapak Edi Archandra sudah pernah berkunjung. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak Esa Sartoni juga sudah pernah berkunjung. Sepertinya ini membawa harapan besar, pihak-pihak terkait akan memperhatikan ini dan akan memberikan bantuan untuk memfasilitasi kegiatan ini, Firda. Oke, terkait dampak atau multi efek apa yang sudah terlihat sejak adanya Belanting River Tubing untuk masyarakat di sana? Oke, Firda. Saat ini sudah mulai terlihat geliat ekonomi di daerah setempat ya, di mana dengan adanya Belanting River Tubing ini sudah banyak wisatawan lokal, khususnya keluarga yang datang ke lokasi. Nah, itu tentunya akan berefek positif terhadap perekonomian di tempat. Para ibu-ibu juga sudah terlihat menjual kerajinan setempat, kuliner seperti bubuk kopi, tentunya juga makanan khas dodol, durian di daerah itu juga sudah mulai terlihat. Dan yang paling penting pola pikir masyarakat itu sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik dengan menjaga sungai sebagai jahat yang juga rendahnya untuk keberlangsungan hidup. Kemudian pemuda setempat yang katakanlah tadinya pengangguran saat ini sudah berpenghasilan dengan kisaran 25.000 sampai 100.000 per hari. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Koordinator Belanting River Tubing, Darul Kutni, dan berikut liputannya untuk Anda. Belanting River Tubing ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Ologan yang dikembangkan oleh kawan-kawan pemuda asli Ologan yang menyusuri Sungai Ogan selama 1,5 jam dengan jarak tempuh 2 km.
Kemudian ada beberapa titik jeram yang agak ekstrim, yaitu titik pertama di start point, kemudian ada lagi titik yang kedua di sebelum rest area. Tapi mudah-mudahan itu sudah diamankan oleh kawan-kawan pemandu, aman untuk kategori keluarga, kemudian pengunjung juga dijaga oleh kawan-kawan pemandu yang sudah terlatih di Jawa Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Medan mulai berlaku pada hari ini, Senin 12 Juli. Sebanyak 17 titik lokasi di Kota Medan disekat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dari 17 titik yang akan disekat di Kota Medan, ada 5 titik diantaranya merupakan pintu masuk menuju Kota Medan. Pos penyekatan tersebut digunakan untuk memastikan kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Kota Medan. Bagi warga di dalam Kota Medan diperbolehkan beraktivitas dan melintasi pos penyekatan dalam kota. Khusus di 5 titik pintu masuk menuju Kota Medan sebenarnya telah dilakukan mulai Jumat 9 Juli petang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Goklas. Halo, selamat siang Goklas. Halo Goklas, selamat siang. Oke, selamat siang Firda. Goklas, bisa dijelaskan aja. Ya, adapun saat titik pos penyekatan di mana saja lokasi bisa dijelaskan. Oke, untuk akibat dari kebijakan PPKM darurat yang ada di Kota Medan itu ada sekitar 17 atau 18 titik penyekatan yang dilakukan, yakni kalau untuk yang berada di dalam Kota Medan itu ada di Jalan Sudirman, Simpang Jalan Diponegoro, ada Jalan Suprapto di Simpang Jalan Imam Bonjol, kemudian ada Jalan Diponegoro di Simpang Jalan Zainuddin Arifin, ada di Jalan M. Yamin, Simpang Jalan Merak Tiga, ada juga Jalan Pemuda, Simpang Jalan Palang Merah, kemudian Jalan Kokatamso di Simpang Jalan Al-Falah, kemudian ada di Jalan Gatot Subroto di Simpang Manhattan, dan kemudian ada di Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus Susu, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Indogrosir, dan Jalan HM Yamin di Simpang Aksara. Itu mungkin untuk beberapa titik pos yang ada di dalam Kota Medan. Sementara untuk yang di tingkat perbatasan, itu ada di pos Rivera di Jalan Sisingamangaraja, kemudian ada pos Simpang Titik Kuning itu Jalan Besar Deli Tua, dan ada di pos Kampung Lalang itu di Jalan Gatot Subroto Jembatan, kemudian ada di pos Titi Sewa di Tembung dekat Jalan Letdas Sugono, dan yang kelima itu di pos Simpang Tuntungan Jalan Jamin Ginting. Jadi untuk di daerah perbatasan itu ada sekitar 5 pos yang saat ini sedang dilakukan. Terkait suasana di pos penyekatan PPKM darurat yang berlaku pada hari ini seperti apa? Nah, sampai saat ini saya dari tadi pagi sampai sekarang masih berada di pos Titi Sewa, salah satu pos perbatasan yang diberlakukan PPKM darurat. Nah, adapun dari sejak pagi, personel kepolisian berserta pemerintah setempat juga dari aparat-aparat terkait telah melakukan stay di pos, dan sekitar pukul 11 tadi sudah melakukan sedikit sosialisasi kepada masyarakat. Jadi untuk PPKM darurat ini di 3 hari pertama itu pihak dari pos ataupun pemerintah terkait yang melakukan penyekatan itu hanya masih sebatas sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setiap masyarakat tadi yang datang dari arah Deli Serdang itu menuju inti kota itu diperiksa apakah mengenakan masker atau tidak, dan juga diperiksa apakah sudah melakukan vaksinasi atau tidak. Namun jika masyarakat yang tidak mengenakan masker itu langsung disuruh putar balik. Sementara untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi langsung dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Setelah itu juga masyarakat dilakukan pengecekan suhu, yang dimana jika suhu masyarakat yang ingin ke inti kota dari Deli Serdang itu melebihi dari 37,7 derajat Celcius, maka langsung akan dilakukan swab antigen. Oke, terkait PPKM darurat di Kota Medan sendiri akan berlaku hingga kapan, Goklas? Ya, untuk PPKM darurat ini akan berlaku sampai tanggal 70 Juli. Oke, 70 Juli. Kemudian adakah imbauan atau mungkin sosialisasi dari Kanit Laka Lantas di sana? Ya, kepada dari Kanit Lantas Percusetuan yang memang stay di pos Titi Sewa memang sempat melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kiranya di dalam 3 hari ini masyarakat mengetahui benar apa yang dimaksud dengan PPKM darurat ini. Sehingga nanti ketika lewat dari 3 hari setelahnya,
barulah pihak aparat ataupun petugas yang ada di pos Titisewa itu melakukan penutupan jalan, kemudian langsung melakukan pemeriksaan yang lebih ketat daripada 3 hari pertama ini. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Percut Setuan, itu Syahril Ramadan, dan berikut liputannya untuk Anda. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang untuk kegiatan PPKM darurat kita pada hari ini di Titisewa Bang. Terima kasih ya untuk kegiatan kita di pos penyekatan PPKM darurat di Titisewa ini. Untuk hari pertama dan hari ketiga kita diperintahkan untuk memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat yang dari Deli Serdang yang akan menuju ke inti kota. Apa saja himbauannya Bang? Nah, himbauannya kepada masyarakat ya supaya patuhi protokol kesehatan. Kalau memang tidak perlu kali ke inti kota ya jadi di rumah saja. Kemudian ada program pemerintah untuk vaksinasi ya vaksinasi. Karena tidak menutup kemungkinan bakalan nanti di perbatasan ini yang akan ditanyakan itu surat antigen dan vaksinasi. Itu kan ada sertifikatnya, itu yang kita tanyakan nanti. Kalau memang tidak ada, ya mungkin akan kita suruh putar balik. Ya. Dan warga Medan yang bisa ke inti kota ada persyaratannya nggak Bang? Harus bekerja atau yang lain-lain? Untuk warga yang dari Deli Serdang ke inti kota yang ke Medan, jadi mereka yang kita himbau. Pada umumnya kan yang dari pinggiran ini mereka bekerja, pada umumnya bekerja semua ke kota. Jadi ya kita himbau demikian, selagi ada program pemerintah untuk vaksinasi ya dilaksanakan. Kalau memang mau pergi ke luar daripada provinsi mungkin diminta persyaratan swab. Untuk persyaratan itu. Bang, kapan nih Bang aktivitasnya Bang mulai berlangsung Bang? Ya mulai berlangsung nih tanggal 12 mungkin tanggal 12 sampai tanggal 20. Untuk penyekatannya Bang maksudnya? Untuk penyekatannya ya kita udah mulai dari hari Sabtu udah kita laksanakan di sini untuk penyekatannya dan pembatasan aja, pembatasan arus yang dari Serdang ke inti kota aja yang masih kita laksanakan. Apakah nanti jalan akan ditutup Bang ini? Kalau saran saya kalau penutupan ini mungkin kemungkinan besarnya susah. Kenapa dibilang susah? Karena daripada situasi jalan ini akan memadat. Jadi kita hanya mempersempit arus yang dari Deli Serdang yang menuju ke inti kota. Kita beralih ke Lampung, Saudara. PPKM darurat di Bandar Lampung mulai diterapkan pada hari ini, Senin 12 Juli 2021. Pelaksanaan PPKM di Lampung diketahui akan berakhir nantinya pada 20 Juli. Nuansa yang harusnya sepi tak ada kerumunan justru berbanding terbalik di ruas jalan protokol di sekitaran pusat kota. Terjadi kepadatan kendaraan hingga hitungan ratusan meter. Hal itu terjadi akibat penyekatan dalam kota yang dilakukan di area pusat kota Bandar Lampung yang merupakan pusat perbelanjaan modern agar tak terjadi kerumunan manusia di sana. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Soma Ferrer. Halo, selamat siang, Soma. Ya, selamat siang, rekan Firda. Soma, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini penyekatan dalam kota di Bandar Lampung di sana? Ya, penyekatan dalam kota di Bandar Lampung masih terjadi hingga siang ini, di mana dimulai sejak pukul 8 tadi memang. Dan sejak dimulai penyekatan di dalam kota khususnya, simpang-simpang jalan protokol yang mengitari pusat kota terjadi kemacetan akibat penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan hingga kini penyekatan masih berlangsung. Oke. Bagaimana gambaran kondisi PPKM darurat yang lainnya di Bandar Lampung? Iya, selain penyekatan dalam kota, di Bandar Lampung juga terdapat 5 titik penyekatan di pintu masuk ataupun perbatasan. Dan masing-masing setiap pendatang yang tiba di Bandar Lampung akan dimintai bukti keterangan bebas COVID-19 yang dibuktikan dengan rapid test antigen maupun swab dan juga sertifikat vaksinasi, rekan Firda. Oke. Terkait apa ada yang dilakukan pemerintah setempat guna memaksimalkan PPKM darurat di sana? Iya, hingga kini pemerintah setempat bersama elemen yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID masih melakukan sosialisasi terkait PPKM darurat.
Selain PPKM darurat juga sosialisasi mengenai terkait anjuran-anjuran pemerintah yang diterapkan di Kota Bandar Lampung seperti pembatasan jam operasional, kegiatan di ruang publik, pesta dan sebagainya yang menghadirkan keramaian. Oke, terkait tadi adanya kemacetan atau kepadatan lalu lintas di daerah sebuah titik, itu apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian sendiri untuk mengantisipasi nantinya agar tidak terjadi hal yang serupa? Ya, selain sosialisasi kepada pengguna jalan, tadi berhubung di hari pertama PPKM, di mana akan berakhir 20 Juli nanti, akibat kemacetan yang terjadi, kepolisian setempat sempat membuka kembali sekat yang ditutup untuk mengurai kemacetan. Dan saat ini, lalu lintas sudah lancar dan penyekatan kembali dilakukan. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya baik, kami sampaikan, kami dari Satlantas Polresta Bandar Lampung, khususnya kepada masyarakat Bandar Lampung. Jadi untuk pagi ini kita melakukan 4 penutupan ruas jalan, terutama Jalan Raden Intan, Sudirman, Diponegoro sampai dengan Al-Furqon, Lungsir, termasuk Jalan Ahmad Yani, dan Kartini hanya sebagian saja. Untuk jenis orang yang boleh melintas itu dari pekerja mana aja, Bang? Ya silakan dari PNS silakan, terus dari TNI, Polri, dan perbankan, dan karyawan toko Indomaret atau yang jual sembako silakan bisa melintas. Bang, untuk PPKM darurat ini akan diterapkan dari mulai kapan, Bang? Sampai kapan? Tanggal 12 sampai tanggal 20. Artinya dari jam berapa atau memang full kita satu hari? Full kita satu hari kita laksanakan. Apa Bang sosialisasi untuk masyarakat sendiri? Ya, kami himbau kepada masyarakat, kita Bandar Lampung sudah PPKM darurat, jadi agar menyesuaikan dengan kategori PPKM darurat, silakan berada di rumah, kegiatan semua di rumah, istirahat di rumah. Hindarkan keluar dari rumah, kegiatan di rumah saja. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang beserta istri Rahmawati kini menjalani isolasi mandiri hari kedua di rumah jabatan Gubernur di Jalan Enggang, Tanjung Selor pada Senin 12 Juli. Isolasi mandiri dilakukan setelah keduanya dinyatakan positif COVID-19 pada Sabtu lalu. Menurut Gubernur Zainal, selama masa isolasi mandiri, dirinya akan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti menghadiri dan memimpin rapat secara virtual. Dirinya juga akan menjalani kegiatan olahraga secara rutin bersama staf dan ajudan di rumah jabatan. Mengenai obat-obatan atau vitamin selama masa isolasi mandiri, Gubernur Zainal menyerahkan sepenuhnya kepada tim dari Dinkes Provinsi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar, ada Maulana Ilham Yufaudi. Halo, selamat siang Maulana. Selamat siang rekan Firda. Maulana, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini kesehatan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang? Baik, untuk hari ini Gubernur Kaltara Zainal Paliwang beserta istri Rahmawati menjalani isolasi mandiri hari kedua di rumah jabatan. Keduanya dilaporkan dari pemantauan dari Dinas Kesehatan setempat dalam keadaan kondisi yang baik dan menuju kesembuhan dengan city value dari hasil rapid swab PCR kemarin di atas 30. Saat ini keduanya juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Pak Gubernur Zainal bahkan tadi sempat memimpin rapat terkait pendidikan di program pendidikan di Kaltara, juga menandatangani kerjasama dengan beberapa investor. Untuk kegiatan Pak Gubernur Zainal Paliwang sendiri selama isolasi mandiri seperti apa? Diterangkan bahwa Pak Gubernur itu menjalani aktivitas biasa, memimpin rapat, juga beraktivitas olahraga bersama staf dan ajudan di rumah jabatan. Selain itu, beliau juga rutin mengonsumsi madu kelulut, ini madu khas dari Bulungan yang dia konsumsi langsung dari sarang lebahnya. Menurutnya dengan mengonsumsi madu ini mampu meningkatkan imunitas dan mempercepat proses penyembuhan dirinya di masa isolasi mandiri. Untuk sang istri sendiri seperti apa kegiatannya di dalam rumah jabatan gubernur sana? Sama seperti Gubernur Kaltara, Ibu Rahmawati juga masih menjalani aktivitas seperti biasanya. Beliau dikabarkan juga memimpin rapat terkait tim penggerak PKK di Kaltara. Selain itu beliau juga
sama sang suami juga mengikuti olahraga ringan seperti jogging keliling dan juga rutin mengonsumsi madu kelulut juga bersama sang suami. Begitu rekan Firda. Oke, terkait status COVID-19 di Kaltara sekarang ini seperti apa informasinya? Untuk status COVID-19 di Kaltara memang beberapa hari terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan kemarin terdapat penambahan 280 kasus baru yang menjadikan kasus aktif menjadi total 14.814 secara akumulatif, di mana terdapat 5 tambahan kasus kematian menjadikan total kasus kematian menjadi 221. Dan untuk beberapa daerah seperti di Kabupaten Bulungan hingga hari ini masih menerapkan pengetatan PPKM Mikro hingga 20 Juli mendatang. Rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang warga desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, bernama Asmi diserang harimau Sumatera saat mencari kayu ke dalam hutan pada Sabtu 10 Juli lalu. Beruntung nyawa Asmi masih bisa selamat dan hanya mengalami luka serius pada kedua kakinya. Korban diserang seekor harimau di daerah hutan di Desa Teluk Kamus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak saat mencari kayu bersama rekan-rekannya. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Pengakuan korban saat diserang harimau ia tengah memperbaiki mesin chainsaw memotong kayu yang rusak. Tiba-tiba binatang buas tersebut menyerang kakinya dan Asmi berusaha melawan dan menendang satwa buas tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Yohanes Tanjung. Halo, selamat siang Yohanes. Selamat siang Firda. Yohanes, bisa dijelaskan seperti apa kronologi korban diserang harimau hingga mampu menyelamatkan diri? Baik, terima kasih Firda. Kronologi kejadian pada saat itu korban Asmi yang merupakan warga Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pergi ke hutan untuk mencari ikan, mencari kayu bersama teman-temannya yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 mereka mencari kayu di hutan perbatasan antara Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak. Pada saat itu mesin Shinso milik Asmi, korban Asmi, pada saat itu mengalami kerusakan. Korban lantas berinisiatif untuk memperbaikinya. Pada saat duduk untuk memperbaiki Shinso, tiba-tiba dari sebelah kiri korban Asmi datang seekor harimau Sumatera dan langsung menyerang kakinya sebelah kiri. Pada saat itu korban syok dan ketakutan, namun berusaha untuk melepas dari harimau tersebut dengan menendang kepala harimau menggunakan kakinya sebelah kanan. Namun tumit kakinya nyangkut ke gigi harimau dan kembali mengalami pendarahan. Dalam situasi genting itu, Asmi hanya bisa beristighfar dan beliau sambil terus-menerus menendang kepala harimau hingga terlepas dari gigitan harimau. Selanjutnya Asmi mengambil sebilah kayu dan kembali mengumandangkan azan hingga harimau tersebut pergi meninggalkan beliau.
Asmi kembali menghubungi teman-temannya untuk kembali ke camp dan kemudian dievakuasi ke desa dan selanjutnya dibawa ke puskesmas rawat inap Kuala Kampar untuk mendapatkan perawatan medis. Yang rekan Firda. Oke, Yohanes, terkait kondisi korban pasca kejadian seperti apa dan saat ini kondisinya juga seperti apa? Baik, rekan Firda, saat ini Asmi sudah menjalani perawatan intensif dan mendapat penanganan dari dokter di Puskesmas Kuala Kampar. Kakinya sebelah kiri yang cukup parah mendapat belasan jahitan akibat dicakar dan digigit harimau, sedangkan kakinya sebelah kanan terluka pada tumitnya yang juga mendapat jahitan. Saat ini kondisinya semakin pulih dan tinggal menunggu pemulihan pada luka di bagian kakinya. Dokter terus mengontrol kesehatan Asmi agar segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Demikian rekan Firda. Oke, Yohanes, apakah sebelum ini ada juga serangan yang serupa yang terjadi di sana? Baik, rekan Firda, berdasarkan konfirmasi kami kepada perangkat-perangkat desa maupun perangkat kecamatan, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ada serangan serupa yang terjadi di kawasan hutan letak Asmi diserang pada 5 tahun yang lalu, namun korban mengalami cedera yang cukup parah dan hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk itu, para perangkat desa mengimbau seluruh masyarakat yang selalu mencari kayu ke kawasan hutan maupun berladang di sekitar kawasan hutan untuk mengurangi aktivitasnya dan kembali ke desa sebelum hari gelap. Demikian rekan Firda. Yohanes, menyikapi serangan harimau ini, apakah ada imbauan atau mungkin tindak lanjut dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sendiri? Ya, BKSDA Riau sendiri sudah mendapat informasi terkait serangan harimau di Desa Serapung ini. BKSDA menyarankan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengurangi aktivitas penebangan kayu-kayu primer di kawasan hutan yang merupakan habitat harimau tersebut. Kemudian tidak memasang jerat ataupun perangkap terhadap babi hutan maupun binatang-binatang lain yang merupakan pakan dari harimau tersebut supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Demikian rekan Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Jumlah pedagang jajanan malam di wilayah Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Kocar-kacir membereskan barang dagangannya saat petugas gabungan melakukan razia pada Minggu 11 Juli malam. Mereka diketahui melanggar peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Pasalnya mereka masih membuka lapaknya di atas pukul 8 malam. Sebagian pedagang lainnya terlihat juga ada yang mencoba mengelabui petugas dengan mematikan lampu lapak dagangan mereka saat sirine mobil polisi melintas. Walau lampu dimatikan, petugas tetap mendatangi lapak para pedagang dan memberi teguran. Patroli ini sengaja digelar untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak berkerumun. Meski para pedagang makanan ini merupakan salah satu sektor yang diizinkan buka selama PPKM darurat, namun jam operasional mereka dibatasi hingga pukul 8 malam saja. Selain itu, para pedagang juga dilarang melayani pembelian makanan di tempat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Handika Rahman. Halo, selamat siang Handika. Siang, Firda. Handika, bisa dijelaskan razia tersebut dalam rangka apa dan seperti apa informasinya soal razia itu? Baik, Firda, untuk razia PPKM darurat Jawa Bali di Kabupaten Indramayu memang sudah dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli kemarin sampai dengan sekarang. Para petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Satgas Kecamatan selalu rutin menggelar razia setiap malamnya untuk mendisiplinkan masyarakat dan para pedagang agar dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat dalam PPKM darurat ini, Firda. Kemudian apa saja yang menjadi sasaran razia para petugas pada malam kemarin? Untuk malam kemarin kebetulan kami dari tribuncirebon.com mengikuti kegiatan razia di Kecamatan Jatibarang. Di sana petugas mencoba menyisir seluruh ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Jatibarang dan memantau apakah seluruh toko tutup atau tidak di atas pukul 8 malam kemarin. Dan petugas juga menyisir sejumlah titik-titik yang menjadi keramaian yang disinyalir tempat para anak muda nongkrong. Mengingat kemarin merupakan weekend pada hari Minggu malam. Handika, terkait hasilnya sendiri seperti apa hasil dari razia itu?
Untuk hasil dari razia kemarin malam, bisa dikatakan PPKM darurat di Kabupaten Indramayu ini dalam seminggu terakhir bisa dikatakan cukup sukses, di mana para pedagang yang melanggar hanya ditemukan beberapa toko saja, dan berikut juga dengan pemuda-pemuda yang nongkrong hanya ditemui di beberapa titik saja. Sedangkan untuk secara keseluruhan jalanan tampak lenggang sejak pukul 8 malam tadi, termasuk aktivitas-aktivitas lainnya yang terpantau sepi. Sebagian besar masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan dengan berdiam diri di rumah pada malam hari tadi. Oke, baik Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Sabar Polres Indramayu AKP Rudi Suryadi, dan berikut liputannya untuk Anda. Sasaran utamanya ke apa aja, Pak? Sasaran utama ya, yang dilaksanakan pada malam hari ini ya, kita penertiban kepada toko-toko ya, yang masih berjualan ya, dari ketentuan sampai pukul 20.00 ya, kita yang masih buka masih kita tertibkan. Banyak, Pak, tadi masih pada buka toko-toko atau rumah makan, Pak? Kalau rumah makan sudah tidak ada, yang ada mungkin ada angkringan-angkringan ya, yang kita udah tertibkan, disosialisasikan kembali ya, bahwa sampai dengan tanggal 20 ya disarankan atau diperintahkan untuk membuka usahanya atau aktivitasnya sampai dengan pukul 20.00. Tadi ada yang ditindak dipiring? Oh, tidak ada ya, karena kita sosialisasi ada teguran-teguran aja ya kepada penjual angkringan ya, karena di situ kita tidak ada perdanya, makanya kita memakainya ke perda provinsi ya. Sedangkan untuk bangsa angkringan kita dikasih tindakan teguran saja. Pantauan dari polisi sendiri ini untuk tingkat kesadaran gimana? Mulai tingkat kesadaran sampai mungkin kurang lebih 1 minggu ya, kesadaran dari para pedagang ya sudah menurun, sudah ada kesadarannya dan memahami ya pelaksanaan kita PPKM darurat ini. Kita beralih ke Papua, Saudara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Kota Jayapura mulai diberlakukan pada 1 Juli 2021 lalu. Meski sudah berjalan 12 hari, masih ada sejumlah pedagang yang belum mengetahui adanya PPKM ini. Jumlah pedagang yang ditemui di pusat-pusat keramaian di Sentani, Kabupaten Jayapura, mengaku belum mengetahui pemberlakuan pembatasan aktivitas hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur maksud kami. Sofiatun selaku penjual bakso dan mie ayam di emperan Jalan Raya AB Pura, Sentani, tepatnya di depan Sentani City Square, belum mengetahui informasi pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 6 sore. Sofiatun juga mengaku pasrah apabila harus menutup jualannya hingga pukul 6 sore. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Halo, selamat siang Aldi. Selamat siang, Firda dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan kepada Tribuners semua, mulai Senin 12 Juli 2021, pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan surat edaran nomor 440/81/SE/Z tentang pemberlakuan PPKM, di mana pembatasan aktivitas warga di wilayah Kabupaten Jayapura ini dibatasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Nah, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Firda dan juga Tribuners, pembatasan tersebut berlaku mulai Senin 12 Juli 2021 di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya dengan menyasar pusat-pusat keramaian dan jalur akses keluar masuk di Kabupaten Jayapura. Namun saat ini, berdasarkan pantauan kami di lapangan, Firda dan juga Tribuners, masih banyak pedagang yang masih menjajakan emperan di dagangannya di pinggir-pinggir jalan dari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ke atas, seperti itu, Firda. Kemudian apa sebenarnya alasan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sendiri mengambil kebijakan pembatasan aktivitas tersebut? Iya, Firda dan juga Tribuners, memang jika dilihat berdasarkan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayapura sendiri memang tertinggi kelima di Provinsi Papua, dengan total kasus COVID-19 terkonfirmasi positif sebanyak 1.576 orang. Dan memang yang sudah sembuh sebanyak 1.267 orang. Nah, hal ini yang menjadi dilakukan antisipasi begitu dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sebagai bentuk upaya menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Gitu, Firda. Terkait adanya nantinya mungkin ada yang masyarakat yang membandel terkait
pemberlakuan tersebut, apakah ada sanksi dari pemerintah setempat? Iya, baik Firda dan juga Tribuners, berdasarkan informasi yang kami peroleh, sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura bagi masyarakat ataupun pelaku usaha, dalam hal ini pedagang, yang masih melakukan aktivitas jual beli di atas pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dengan menegur dan juga apabila tidak diindahkan, akan menutup secara paksa tempat usaha tersebut secara permanen. Begitu, Firda. Oke, Riyad, bagaimana dengan masyarakat Kota Jayapura yang ingin berkunjung ke Kota Sentani Kabupaten Jayapura, dan apa langkah solutif yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Iya, Firda dan juga Tribuners, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, masyarakat Kota Jayapura yang akan berkunjung ke Kota Sentani Kabupaten Jayapura dengan kebutuhan yang memang tidak terlalu mendesak begitu, untuk sementara dilarang. Kemudian bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Jayapura masih diperkenankan atau diberikan kelonggaran masuk ke Kota Sentani dengan catatan apabila keperluannya mendesak, seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pembelajaran tatap muka PTM terbatas hari ini Senin 12 Juli mulai dilaksanakan di Banjarmasin. Beberapa sekolah bahkan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP di Banjarmasin menggelar PTM terbatas ini. Salah satu sekolah yang menggelar PTM ini adalah SMPN 1 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mula Warman. Berdasarkan pantauan dari sekolah ini, siswa yang hadir adalah siswa yang baru saja diterima di SMPN 1 Banjarmasin atau yang baru duduk di kelas 7. Kegiatan di hari pertama sendiri di sekolah ini diisi dengan kegiatan seperti senam di lapangan basket, sementara sebagian siswa lainnya mendapatkan pengarahan di dalam ruang aula. Setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa, siswa maupun guru menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos, ada Frans Rumbon. Halo, selamat siang, Frans. Siang, rekan Firda. Oke, Frans, apa alasan Disdik Banjarmasin menggelar PTM terbatas meskipun angka kasus COVID-19 di Banjarmasin sendiri meningkat? Baik, rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa terhitung mulai hari ini, Dinas Pendidikan di Kota Banjarmasin itu melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. PTM ini diberlakukan untuk berbagai jenjang, khususnya dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Dan seperti diketahui di Kota Banjarmasin sendiri, angka kasus COVID-19 itu dalam 1 pekan lebih ini terus mengalami kenaikan. Bahkan data terakhir itu ada 253 kasus COVID-19 di Banjarmasin. Nah, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disdik tetap ngotot melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena di Banjarmasin masih banyak zona atau kelurahan yang berada dalam zona hijau dan juga kuning. Memang ada beberapa yang diketahui dinyatakan sebagai zona kuning zona oranye COVID-19. Jadi berdasarkan perkembangan, maka Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pun memilih melaksanakan, namun hanya untuk kelurahan yang berada di dalam atau dalam zonasinya itu masih berada di hijau maupun kuning. Sementara untuk yang oranye itu diminta ditunda. Oke. Frans, terkait apakah ada sekolah yang tidak melaksanakan PTM terbatas di Banjarmasin sendiri? Baik, jadi berdasarkan surat edaran terakhir yang tadi malam informasinya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, itu untuk daerah yang masuk dalam zona hijau dan kuning itu tetap diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas. Namun untuk kelurahan yang masuk dalam zona oranye atau sekolah maupun juga siswa yang domisilinya berada di zona itu atau zona oranye itu diminta untuk
tidak melaksanakan PTM terbatas ini. Dan berdasarkan data dari Disdik, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, itu ada sebanyak 6 kelurahan yang dinyatakan sebagai zona oranye, yaitu Kelurahan Sungai Miai, Kelurahan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mukti, Kelurahan Pekapuran, Kelurahan Pengurus Dalam, dan juga Kelurahan Tanjung Pagar. Jadi sekolah yang ada di lokasi ini, 6 zona ini diminta untuk tidak melaksanakan PTM terbatas ini. Sementara untuk siswanya juga yang berada di zona ini, meskipun sekolahnya berada di zona kuning atau hijau, namun diminta untuk tetap tidak melaksanakan PTM. Oke, terkait teknis PTM terbatas di SMPN 1 Banjarmasin sendiri seperti apa? Mungkin jumlah muridnya seperti apa dan juga skenario dalam hal belajar mengajarnya seperti apa, Frans? Baik, jadi hari ini hari pertama pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Kota Banjarmasin. Jadi yang hari ini masuk itu adalah siswa baru atau yang baru memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, atau lebih tepatnya lagi yang duduk di bangku kelas 7. Jadi untuk siswa kelas 8 dan 9 itu masih belum masuk hari ini, dan berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, untuk PTM siswa baru ini sendiri lebih cenderung ke masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi berdasarkan pantauan tadi, pihak sekolah itu masih melaksanakan yang namanya MPLS. Dan MPLS ini tadi diisi diantaranya dengan kegiatan misalkan senam bersama di lapangan basket, kemudian sebagian itu mengikuti pengarahan MPLS itu di dalam ruangan. Jadi setelah selesai itu maka akan ditukar, yang di dalam ruangan akan ke lapangan, yang kemudian yang di lapangan akan mengikuti pengarahan yang di dalam ruangan. Untuk jumlahnya hari ini ada berapa siswa yang masuk untuk mengikuti PTM terbatas di SMPN 1 Banjarmasin sana? Jadi untuk jumlah siswa baru di SMPN 1 Banjarmasin ini jumlahnya sekitar 200 lebih. Dan mereka semua diminta turun atau masuk karena untuk melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan MPLS. Jadi untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 itu dijadwalkan nanti baru akan masuk ke sekolah, itu mulai hari Kamis. Dan akan di sistemnya itu akan menggunakan sistem shift. Jadi 1 hari masuk nantinya, masuk atau PTM, hari berikutnya akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan begitu seterusnya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Banjarmasin Pos Frans Rumban atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Demikian live update kali ini, saya Firdananda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,